Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Maulidanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisis yang telah saya lakukan, yaitu yang berjudul Analisis Kalimat aktif dan pasif pada berita yang berjudul Kapolsek Palabuhan Ratu ajak para pedagang pasar ikuti vaksinasi. Selamat menyaksikan. Bahasa merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan informasi kepada seseorang baik lisan maupun tulisan. Setiap media informasi berkaitan erat dengan menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif menurut Tadigan. Karena dengan bahasa yang baik, apa yang dipikirkan, diinginkan, dirasakan, dan disampaikan dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah akrab dengan berita. Dengan adanya berita, kita dapat mengetahui berbagai informasi dengan cepat tanpa harus berada di tempat kejadian. Bahkan, dengan adanya bantuan teknologi, kita dapat mengetahui informasi dari berbagai negara pada waktu yang sama. Berdasarkan medianya, berita dapat disiarkan atau disampaikan melalui media cetak atau media elektronik. Media cetak merupakan salah satu sumber informasi yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tertulis pada suatu kertas atau lembaran. Media cetak di sekitarnya kita banyak macamnya. Ada koran, majalah, brosur, poster, dan lain sebagainya. Sedangkan media elektronik antara lain televisi, radio, dan berbagai aplikasi sosial media dan lain-lain. Berita pasti berkaitan dengan kalimat. Menurut tim penulis bahasa Indonesia UNEJ 2007, kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang berupa klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran yang lengkap. Dalam kalimat, sekurang-kurangnya, baik lisan maupun tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Adapun ciri-ciri kalimat, yang pertama, merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi. Dan yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Adapun unsur-unsur kalimat diantaranya yang pertama, subjek. Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan ataupun dituliskan oleh pihak pertama. Contoh dalam kalimat adalah kata-kata yang dicetak tebal. 3. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Yang keempat, pelengkap adalah bagian frasa verbal yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam sebuah klausa. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah sebuah bagian kalimat yang memiliki tujuan untuk memperjelas kalimat, yang berfungsi untuk menambah informasi pada kalimat yang akan disajikan, sehingga komunikasi dipahami dengan mudah. Dalam bahasa Indonesia terdapat 6 pola kalimat. Pola kalimat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek kata benda ditambah predikat kata kerja. Contohnya, kami berjuang, ayah akan berangkat,
kejahatan tersebut dapat diantisipasi. Kami, ayah, dan kejahatan merupakan subjek, sedangkan berjuang, berangkat, dan diantisipasi merupakan predikat. Pola yang kedua yaitu subjek kata benda ditambah predikat kata kerja ditambah objek kata benda. Contoh, ayah mencairkan uang, ayah subjek, mencairkan predikat, uang objek. Sekolah menyebarluaskan foto pemenang perlombaan. Sekolah subjek, menyebarluaskan predikat, objek foto pemenang. Yang ketiga, komputer dapat mengolah berbagai jenis data. Komputer merupakan subjek, mengolah merupakan predikat, dan objeknya adalah data. Yang pola yang ketiga yaitu subjek kata benda, predikat kata kerja ditambah objek kata benda, ditambah pelengkap kata benda. Dian mengirimi aku kartu undangan, merupakan contoh yang pertama. Yang kedua, surat kabar memberikan saya informasi. Dan contoh yang ketiga, teman-teman mengabari saya berita kehilangan. Selanjutnya pola yang keempat yaitu subjek kata benda ditambah predikat kata sifat. Contohnya, susunan organisasi belum lengkap, suku bunga bank tinggi sekali. Yang pola yang kelima yaitu subjek kata benda ditambah predikat kata bilangan. Contohnya, lebar selokan itu 1 meter. Dan yang kedua, soal yang dikerjakan siswa sangat banyak. Pola yang keenam yaitu subjek kata benda ditambah predikat kata benda. Contohnya, temanku, guru SD Negeri 2 Caringin. Terdapat banyak jenis kalimat, tetapi saat ini saya akan menjelaskan hasil analisis kalimat aktif dan kalimat pasif pada sebuah berita. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau aktor, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Ciri-ciri kalimat aktif. Yang pertama, memiliki imbuhan me atau ber pada predikat. Yang kedua, subjek melakukan tindakan secara langsung. Yang ketiga, memiliki pola SPOK atau SPK. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat pasif. Yang pertama, memiliki imbuhan ter, di, teran, terkean pada predikat. Dan yang kedua, subjek tidak melakukan tindakan secara langsung. Yang ketiga, memiliki kata ganti yang dapat menunjukkan suatu kepunyaan. Pertama, saya akan menjelaskan hasil analisis tentang kalimat aktif. Kalimat aktif ada dua, ada kalimat aktif transitif dan ada juga kalimat aktif intransitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan hasil analisis tentang kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki subjek, predikat, dan objek. Kalimat pertama, Kapolsek Palabuhan Ratu Polres Sukabumi Kompol Mangapul Simangunsong mengajak para pedagang dan warga pasar semi modern Palabuhan Ratu untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Kapolsek Palabuhan Ratu Polres Sukabumi Kompol Mangapul Simangunsong merupakan subjek, mengajak merupakan predikat, dan para pedagang dan warga pasar semi modern Palabuhan Ratu merupakan objek. Kalimat yang kedua, Kapolsek juga menggiring pedagang ke tempat vaksinasi di halaman pasar Palabuhan Ratu. Kapolsek merupakan subjek, menggiring pedagang merupakan predikat, dan vaksinasi merupakan objek. Kalimat yang ketiga yaitu Kapolsek bersama tim Satgas COVID-19 Kecamatan Palabuhan Ratu mendatangi blok demi blok dari satu kios ke kios lainnya untuk menyampaikan ajakannya. Kapolsek bersama tim Satgas merupakan subjek, mendatangi merupakan predikat, blok demi blok merupakan objek. Yang kalimat yang keempat yaitu tim juga mengajak para sopir angkot yang mangkal di sekitar pasar untuk ikut serta divaksin. Tim merupakan subjek, mengajak merupakan predikat,
dan sopir angkot merupakan objek. Kalimat yang kelima yaitu mereka menyambut baik ajakan untuk mengikuti vaksinasi. Mereka merupakan subjek, menyambut merupakan predikat, vaksinasi merupakan objek. Kalimat yang keenam yaitu Kapolsek langsung meninjau kegiatan vaksinasi untuk lansia yang dilakukan secara door to door di kantor Kelurahan Palabuhan Ratu. Kapolsek merupakan subjek, meninjau merupakan predikat, dan lansia merupakan objek. Yang kedua yaitu analisis kalimat aktif intransitif. Ada satu contoh, yaitu dia berkeliling pasar untuk menyampaikan imbauannya kepada para pedagang dan keluarganya serta para pengunjung. Dia merupakan subjek, berkeliling merupakan predikat, menyampaikan merupakan keterangan, kepada para pedagang dan keluarganya merupakan pelengkap. Selanjutnya analisis kalimat pasif. Nah, kalimat yang pertama yaitu ada sejumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas Palabuhan Ratu yang didukung Satgas COVID-19 Kecamatan Palabuhan Ratu berjaga di lokasi vaksinasi. Sejumlah tenaga kesehatan merupakan objek, didukung merupakan predikat, Satgas Covid merupakan subjek. Kalimat yang kedua, Mangapul didampingi Babin Kamtibnas Kelurahan Palabuhan Ratu, Aibda Deden Sungari, dan Panit 2 Binmas Polsek Palabuhan Ratu, Aibda Taufik Hidayanto. Mangapul merupakan objek, didampingi merupakan predikat, Aibda Deden Sungari merupakan subjek, dan selanjutnya yaitu kalimat yang ketiga, para Kapolsek beserta jajaran diinstruksikan secara langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Dermawansyah untuk meningkatkan angka pencapaian vaksinasi COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Para Kapolsek merupakan objek, diinstruksikan merupakan predikat, AKBP Dedi Dermawansyah merupakan subjek. Kalimat aktif dan pasif dapat diubah-ubah. Yang pertama yaitu mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama, kalimat aktifnya Kapolsek Palabuhan Ratu, Polres Sukabumi, Kompol Mangapul Simangunsong mengajak para pedagang dan warga pasar semi modern Palabuhan Ratu untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Diubah menjadi kalimat pasif menjadi para pedagang dan warga pasar semi modern Palabuhan Ratu diajak oleh Kapolsek Palabuhan Ratu, Polres Sukabumi, Kompol Mangapul Simangunsong untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Asalnya mengajak menjadi diajak. Yang kedua, kalimat aktifnya adalah Kapolsek juga menggiring pedagang ke tempat vaksinasi di halaman pasar Palabuhan Ratu. Menjadi pedagang digiring Kapolsek ke tempat vaksinasi di halaman pasar Palabuhan Ratu. Contoh yang ketiga kalimat aktifnya yaitu Kapolsek bersama tim Satgas COVID-19 Kecamatan Palabuhan Ratu mendatangi blok demi blok dari satu kios ke kios lainnya untuk menyampaikan ajakannya. Menjadi kalimat pasif, blok demi blok dari satu kios ke kios lainnya didatangi oleh Kapolsek bersama tim Satgas COVID-19 Kecamatan Palabuhan Ratu. Contoh yang keempat, kalimat aktifnya yaitu tim juga mengajak para sopir angkot yang mangkal di sekitar pasar untuk ikut serta divaksin. Menjadi kalimat pasif, para sopir angkot juga diajak oleh tim untuk ikut serta divaksin. Contoh yang kelima, kalimat aktifnya yaitu mereka menyambut baik ajakan untuk mengikuti vaksinasi. Menjadi pasif yaitu ajakan vaksinasi disambut dengan baik oleh mereka. Contoh yang keenam, Kapolsek langsung meninjau kegiatan vaksinasi untuk lansia yang dilakukan secara door to door di kantor Kelurahan Palabuhan Ratu. Menjadi pasif, vaksinasi lansia ditinjau langsung oleh Kapolsek. Jadi, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dilihat dari predikat yang ada dalam kalimat tersebut, di mana dilihat dari imbuhannya. Kalimat aktif yaitu berimbuhan me, sedangkan kalimat pasif berimbuhan di. Jadi mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah mengubah imbuhan yang asalnya me menjadi di. Selanjutnya mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Contoh yang pertama, kalimat pasif.
Sejumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas Palabuhan Ratu yang didukung Satgas COVID-19 Kecamatan Palabuhan Ratu bersiaga di lokasi vaksinasi. Menjadi kalimat aktif yaitu Satgas COVID-19 Kecamatan Palabuhan Ratu mendukung sejumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas Palabuhan Ratu dengan bersiaga di lokasi vaksinasi. Contoh yang kedua, kalimat pasifnya mengapul didampingi Babin Kamtibnas Kelurahan Palabuhan Ratu, Aifda Deden Sungari dan Panit 2 Binmas Polsek Palabuhan Ratu, Aifda Taufik Hadianto. Menjadi kalimat aktif, Babin Kamtibmas Kelurahan Palabuhan Ratu, Aibden Deden Sungari dan Panit 2 Binmas Polsek Palabuhan Ratu, Aifda Taufik Hadianto mendampingi mengapul. Contoh yang ketiga, kalimat pasifnya, para Kapolsek beserta jajaran diinstruksikan secara langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah untuk meningkatkan angka pencapaian vaksinasi COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Kalimat aktifnya menjadi Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah menginstruksikan secara langsung kepada para Kapolsek beserta jajarannya untuk meningkatkan angka pencapaian vaksinasi COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Jadi mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif juga dilihat dari imbuhannya. Yang awalnya di dalam kalimat pasif itu berimbuhan diubah menjadi kalimat aktif menjadi imbuhan me. Berdasarkan penjelasan tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah dari hasil analisis yang telah dilakukan menyatakan bahwa dalam teks berita yang berjudul Kapolsek Palabuhan Ratu ajak para pedagang pasar ikuti vaksinasi terdapat kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif terbagi menjadi dua, ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif ditandai dengan imbuhan me dan unsur SPO, subjek, predikat, objek. Sedangkan kalimat aktif intransitif ditandai dengan imbuhan ber dan unsur SPKP, subjek, predikat, keterangan pelengkap. Kalimat pasif dalam teks berita ini ditandai dengan imbuhan di dan unsur objek, predikat, subjek. Dalam kalimat ini, unsur objek berperan sebagai korban dari unsur subjek. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.